Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dias Putri Norpitasari dengan NIM terakhir 010, kemudian saya Aulia Kusuma Dewi dengan NIM terakhir 024, kemudian yang terakhir ada Nicia Kurnia Putri dengan NIM terakhir 040. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Kemudian ada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku, dan yang kedua ada metode pencatatan biaya bahan baku. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku di sini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sisa bahan baku, kemudian yang kedua produk rusak, kemudian yang ketiga produk cacat. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Karena dalam suatu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lainnya. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. A. Prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. Bagian produksi yang membutuhkan bahan baku mengisi bukti permintaan barang sebanyak 3 lembar. Kolom-kolom yang diisi informasi adalah kolom nomor urut, nama dan nomor kode kelompok, nomor urut barang dan jumlah satuan yang diminta, serta pusat biaya. Dalam hal ini bagian produksi yang memerlukan bahan baku. Setelah bukti permintaan barang tersebut dibawa ke gudang, bagian gudang menyiapkan bahan baku sesuai dengan yang tercantumkan dalam bukti permintaan barang, dan gudang mengisi jumlah bahan baku yang diserahkan pada kolom diserahkan dalam bukti permintaan barang. Dan setelah diotorisasi oleh kepala bagian gudang, 3 lembar bukti permintaan barang tersebut oleh bagian gudang dibagikan sebagai berikut. Lembar pertama, bagian akuntansi persediaan. Lembar kedua, arsip bagian gudang. Lembar ketiga, diserahkan kembali kepada bagian produksi yang diminta bahan baku bersamaan dengan penyerahan bahan baku. Bukti prosedur permintaan barang adalah sebagai berikut. B. Metode pencatatan biaya bahan baku. Ada dua macam pencatatan biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi, yaitu metode mutasi dan metode persediaan fisik. Dalam mutasi, setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan, harga tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan pengurangan bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Harga pokok persediaan ditambah dengan harga pokok bahan baku yang dibeli selama periode A dikurangi dengan harga pokok persediaan bahan baku pada akhir periode merupakan biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi selama periode bersangkutan. Metode mutasi sangat cocok digunakan dalam biaya bahan baku dalam perusahaan yang pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. 1. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga satuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan menyimpangnya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokoknya secara tepat. 2. Metode masuk pertama, keluar pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau metode MPKP menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan di sisi bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Contoh 5. Persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 1983 terdiri dari 600 kg dengan harga 2.400.000 sehingga diperoleh hasil akhir 1.440.000. 400 kg dengan harga 2.500.000 sehingga diperoleh hasil 1 juta. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 1983 adalah sebagai berikut.
Kemudian, untuk mutasi persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian dengan jurnal sebagai berikut, di mana di dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa jika perusahaan menggunakan metode mutasi persediaan dalam pencatatan persediaannya, pemakaian bahan baku tersebut dicatat juga dalam kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan. Pada kolom dibeli, mutasi di persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pemakaian bahan baku dicatat dalam buku jurnal memorial atau buku jurnal pemakaian bahan baku dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku diikuti persediaan bahan baku. Pemakaian bahan baku ini dicatat pula dalam kartu persediaan pada kolom keluar. Data transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari tersebut di atas jika dicatat dalam kartu persediaan dengan metode MPKP adalah sebagai berikut. Pemakaian bahan baku pada tanggal 6 Januari sebanyak 700 kg ditentukan harga pokoknya berdasarkan anggapan bahwa bahan yang masuk pertama ke gudang dipakai yang pertama kali. Oleh karena 600 kg lebih awal berada di gudang, maka 700 kg bahan baku yang dipakai tersebut dianggap berasal dari 600 kg yang harga pokoknya 2.400 ditambah sisanya 700 kg dikurangi 600 kg berasal dari 400 kg bahan yang harga pokoknya 2.500 per kilogram. Setelah perusahaan membeli 1.200 kg bahan baku pada tanggal 15 Januari, persediaan bahan baku yang ada di gudang terdiri dari dua macam. Yang pertama, sisa bahan baku sebanyak 300 kg dari 400 kg persediaan awal yang telah dipakai pada tanggal 6 Januari sebanyak 100 kg. Kedua, bahan baku dari pembelian tanggal 15 Januari sebanyak 120 kg yang harga pokoknya 2.750 per kilogram. Persediaan bahan baku sebanyak 1.500 kg tersebut dipisahkan pencatannya dalam kartu persediaan karena harga pokok per kilogramnya berbeda. Jika perusahaan menggunakan metode persediaan fisik dalam pencatatan biaya bahan baku, perhitungan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi adalah sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa perhitungan biaya bahan baku dengan metode MPKP menghasilkan jumlah yang sama baik menggunakan metode mutasi persediaan maupun metode persediaan fisik. 3. Metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method. Metode masuk terakhir keluar pertama atau metode MPKP di sini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Atas dasar data transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku dalam contoh di atas, pencatatan harga pokok bahan baku yang dipakai dengan menggunakan metode MTKP di sini sebagai berikut. Pemakaian bahan baku pada tanggal 6 Januari sebanyak 700 kg, tentukan harga pokoknya berdasarkan anggapan bahwa barang yang masuk terakhir ke gudang dipakai yang pertama kali. Oleh karena 400 kg persediaan yang masuk ke gudang lebih belakangan, maka 700 kg bahan baku yang dipakai tersebut dianggap berasal dari 400 kg yang harga pokoknya 2.500 ditambah sisanya sebanyak 300 kg atau 700 kg dikurangi 400 kg berasal dari 600 kg bahan yang harga pokoknya 2.400 per kilogram. Setelah perusahaan membeli 1.200 kg bahan baku pada tanggal 15 Januari, persediaan bahan baku yang ada di gudang terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada sisa bahan baku sebanyak 300 kg dari 600 kg persediaan awal terdiri dipakai pada tanggal 6 Januari sebanyak 300 kg. Kemudian yang kedua, bahan baku dari pembelian tanggal 15 Januari sebanyak 1.200 kg yang harga pokoknya 2.750 per kilogram.
Persediaan bahan baku sebanyak 1.500 kg atau 300 kg ditambah 1.200 kg tersebut dipisahkan pencatatannya dalam kartu persediaan karena harga pokok per kilogramnya berbeda. Jika perusahaan menggunakan metode persediaan fisik dalam pencatatan biaya bahan baku, perhitungan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan menggunakan metode MTKP sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perhitungan biaya bahan baku metode mutasi persediaan dan metode persediaan adalah berbeda, meskipun keduanya menggunakan metode MTKP. Yang keempat, metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok per satuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan yang harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi menghitung harga pokoknya rata-rata persatuan bahan baku yang ada di gudang. Metode ini disebut pula dengan metode rata-rata tertimbang karena dalam perhitungan rata-rata harga pokok persediaan bahan baku, metode ini menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangan. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku dalam contoh kalimat di atas apabila dicatat dengan memakai metode rata-rata bergerak sebagai berikut. Untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai pada tanggal 6 Januari, harus ditentukan lebih dahulu harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang pada tanggal 1 Januari. Harga pokok rata-rata persediaan awal bahwa bahan baku dihitung sebagai berikut. Total harga pokok dibagi total kuantitas. Rp2.440.000 dibagi 1.000 kg sama dengan 2.440. Harga pokok 700 kg bahan baku yang dipakai pada tanggal 1 Januari adalah sebesar 700 kg dikalikan 2.440 sama dengan Rp1.708.000. Setelah pembelian bahan baku pada tanggal 15 Januari, persediaan bahan baku yang ada di gudang menjadi 1.500 kg dengan total harga pokok Rp4.032.000 atau Rp732.000 dikalikan Rp3.300.000. Oleh karena bahan baku dari pembelian tersebut mempunyai harga pokok per kilogram yang berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang pada saat itu, maka perlu dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata yang baru. Setelah adanya pemberian tersebut, harga pokok rata-rata yang baru pada tanggal 15 Januari dihitung sebagai berikut. Rp732.000 ditambah Rp3.300.000. Kemudian dibagi lagi dengan 300 kg ditambah 1.200 kg. Hasilnya ada Rp2.688.000. Jika perusahaan menggunakan metode persediaan fisik dengan pencatatan biaya bahan baku, perhitungan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan metode rata-rata tertimbang dengan menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbang sebagai berikut. Seperti hanya
Dengan metode MTKP, ciri gambar di samping dapat terlihat bahwa perhitungan biaya bahan baku, metode mutasi persediaan, dan metode persediaan adalah berbeda, meskipun keduanya menggunakan metode rata-rata bergerak. 5. Metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk ada harga standar tersebut. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian bahan adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku di debit, kemudian selisih harga berada di kredit. Untuk mencatat bahan baku yang dibeli sebesar harga standar, di sini ada selisih harga debit, kemudian utang dagang kredit. Untuk mencatat harga sesungguhnya bahan baku yang dibeli, selisih harga standar dengan harga sesungguhnya tampak dalam rekening selisih harga. Saldo rekening selisih harga setiap akhir bulan dibiarkan tetap terbuka dan disajikan dalam laporan keuangan bulanan. Hal ini dilakukan karena saldo rekening selisih harga setiap akhir tahun, saldo rekening selisih harga perlu ditutup ke rekening lain. Perlakuan terhadap saldo rekening selisih harga pada akhir tahun, rekening selisih harga ditutup ke rekening persediaan bahan baku. Persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan atas dasar perbandingan elemen biaya bahan baku yang terkandung di dalam tiap rekening tersebut atau atas dasar perbandingan satuan ekuivalensinya. Jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku berada di debit, kemudian persediaan bahan baku berada di kredit. Untuk mencatat pemakaian bahan baku sebesar kuantitas dikalikan harga standar, pencatatan pembelian dan pemakaian bahan baku dengan metode biaya standar sebagai berikut. Di situ dapat dilihat bahwa pencatatan pembelian dan pemakaian bahan baku dengan metode biaya standar. Yang terakhir, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dalam bulan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama ada sisa bahan. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Produk yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Jika bahan semua sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan jumlah dan harganya sampai saat penjualannya. Akan tetapi apabila harga jual sisa bahan maka perlu dicatat jumlah dari harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Terdapat 3 cara perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan. Yang pertama,
diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Yang kedua, diperlakukan bukan sebagai pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau other income. 1. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa tersebut. Jika sisa bahan terjadi karena karakter proses pengolahan pesanan tersebut, maka hasil penjualan sisa bahan dapat diidentifikasikan dengan pesanan tersebut. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan sisa bahan adalah sebagai berikut. Kas atau piutang dagang berada di debit. Kemudian barang dalam proses atau biaya bahan baku berada di kredit. Hasil penjualan sisa bahan ini juga dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dalam kolom biaya bahan baku sebagai pengurang biaya bahan baku pesanan tersebut. 2. Hasil penjualan sisa bahan diperlukan sebagai pengurangan terhadap biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Jika sisa bahan tidak dapat diidentifikasikan dengan pesanan tertentu dan sisa bahan merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengerjaan produk, maka hasil penjualannya dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan sisa bahan adalah sebagai berikut. 3. Hasil penjualan sisa bahan diperlukan sebagai pendapatan di usaha. Dalam dua perlakuan terhadap sisa bahan tersebut di atas, hasil penjualan sisa bahan digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Hasil penjualan sisa bahan dapat pula diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha dan tidak sebagai pengurang biaya produksi. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan sisa bahan adalah sebagai berikut ini. Hasil penjualan sisa bahan disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan di luar usaha atau other income. A. Produk rusak atau spoiled goods. Jika sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum sempat menjadi produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya, yaitu sebagai berikut. 1. Jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. 2. Jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produk keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran biaya overhead pabrik yang akan digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead terjadi dari elemen-elemen berikut ini. Dan tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus berikut ini. Tarif biaya overhead sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan per dasar pembebanan. Jika terjadi produk rusak, maka kerugian yang sesungguhnya terjadi didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. 1.
Pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Seperti contoh ini. Persediaan produk jadi sebesar Rp477.500, barang dalam proses biaya bahan baku Rp69.900, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp163.075, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp244.575. Karena produk rusak diperkirakan masih laku dijual sehingga seharga Rp35.000, maka biaya produksi berkurang menjadi Rp477.500, sehingga harga pokok persatuan produk A yang baik adalah sebesar Rp478, yang hasilnya dari Rp477.500 dibagi 1000. 2. Pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Karena dalam tarif biaya overhead telah diperhitungkan kerugian produk rusak, maka berarti seluruh produk yang diproduksi akan dibebani dengan kerugian karena adanya produk rusak tersebut. Oleh karena itu, kerugian sesungguhnya yang timbul dari produk rusak diterbitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam contoh ini, kerugian karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut. Nilai jual produk rusak 300 dikali Rp200 sama dengan Rp60.000. Harga pokok produk rusak 300 dikali Rp326 sama dengan Rp97.800. Kerugian produk rusak itu Rp97.800 dikurangi Rp60.000 sama dengan Rp37.800. Elemen harga pokok, biaya total, biaya persatuan, biaya bahan baku Rp100.000, biaya persatuannya Rp43, hasil dari Rp100.000 dibagi 2.300 hasilnya Rp43. Biaya tenaga kerja langsung Rp250.000 dan biaya persatuannya itu Rp109. Biaya overhead pabrik Rp400.000 dan biaya persatuannya Rp174. Lalu hasil penjumlahan dari biaya total tadi hasilnya Rp750.000, sedangkan yang biaya persatuannya itu Rp326. Jurnal pencatatan produk rusak dan kerugian adalah sebagai berikut. Persediaan produk rusak itu Rp60.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp37.800. Barang dalam proses biaya bahan baku itu Rp12.900. Biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp32.700. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp52.200. A. Produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk mengerjakan kembali atau rework cost produk cacat tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah mirip dengan yang telah dibicarakan dalam produk rusak atau spoiled goods. Jika produk cacat bukan merupakan hal biasa terjadi dalam proses produksi, tetapi kembali karakteristik pengerjaan pesanan tersebut, maka biaya pengerjaan kembali dapat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. 1. Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu.
Contoh, PT Rimendi menerima pesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku Rp400.000, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 10 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengertian kembali 10 satuan produk cacat terjadi dari biaya tenaga kerja sebesar Rp5.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai. Jurnal pencatatan produk pesanan tersebut adalah sebagai berikut. A. Jurnal pencatatan produksi 1 satuan produk X adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp50.000, persediaan bahan baku Rp40.000, gaji dan upah Rp25.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp50.000. B. Jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan sebagai tambahan biaya produksi. Pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp10.000, persediaan bahan baku Rp5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp10.000. C. Jumlah pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi sebesar Rp130.000, barang dalam proses biaya bahan baku Rp40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp60.000. Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Contoh, di dalam proses produksi PT Eliona selalu terjadi produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Oleh karena itu, pada waktu menentukan tarif biaya overhead pabrik di dalam anggaran biaya overhead pabrik diperhitungkan taksiran biaya pengerjaan kembali produk cacat yang akan dikeluarkan selama periode anggaran tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. PT Eliona dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengelola produk tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000. Setelah pengelolaan 500 satuan produk Y tersebut selesai, ternyata terdapat 50 satuan produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang dipakai. Jurnal pencatatan biaya produk pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah sebagai berikut. A. Jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp187.000, persediaan bahan baku Rp100.000, gaji dan upah Rp125.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp187.000. B. Biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp25.000, gaji dan upah Rp10.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp15.000. C. Biaya pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi
sebesar Rp12.500. Barang dalam proses biaya bahan baku Rp100.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp250.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp400.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bahan baku. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.